Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam olahraga. Kembali kita berjumpa dalam teori pembelajaran PJOK kelas 4. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar meskipun melalui pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum pembelajaran ini dilanjutkan, silakanlah anak-anak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran singkat ini ada manfaatnya. Seperti biasa, persiapkanlah buku PJOK, buku catatan serta alat-alat tulis kalian masing-masing. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan tentang pembelajaran bola kasti. Anak-anak, perhatikanlah lapangan bola kasti ini yang terdiri dari petak-petak dan tiang-tiang bendera. Sedangkan ada gambar-gambar orang-orangan yang warna coklat dan warna hijau. Yang warna coklat itu adalah regu pemukul. Sedangkan yang coklat itu sedangkan yang berwarna hijau itu adalah regu penjaga. Letak regu penjaga sembarangan, di mana saja boleh berdiri untuk menjaga bola yang dipukul oleh regu pemukul. Anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan. Petak nomor 1 itu adalah namanya ruang penjaga belakang. Ruang penjaga belakang. Artinya, seorang pemain regu penjaga bertugas sebagai pembantu petugas pelambung. Bila mana bola yang dipukul oleh regu pemukul itu misalnya tidak kena atau luncas atau tidak dipukul, maka penjaga belakang ini sajalah yang boleh mengambil bola tersebut. Sedangkan pemain atau pemukul tidak boleh mengambil bola tersebut. Petak yang nomor 2 adalah ruang pemukul, namanya tempat ruang pemukul. Di sini terdapat kayu pemukul dan di sini pula pemain yang mendapat giliran memukul untuk melakukan tugasnya. Pemain setelah memukul, kayu pemukul harus diletakkan di dalam petak tersebut. Tidak boleh dilemparkan karena dapat membahayakan pemain lain. Yang ketiga adalah petak nomor 3. Namanya ruang pelambung. Di sini berdiri petugas regu penjaga melambungkan bola yang diminta oleh pemukul. Sedangkan petak nomor 4 adalah ruang bebas namanya. Di sini para pemain regu pemukul berdiri menunggu giliran memukul sesuai nomor urut masing-masing. Pemain tidak boleh keluar dari ruang bebas ini. Sedangkan nomor 5 adalah bendera-bendera atau tiang-tiang hinggap. Yang pertama itu adalah nomor 5, namanya tiang hinggap pertama. Jadi kalau bola luncas, pukulan tidak kena, atau bola mati, pemain pemukul berlarinya hanya sampai ke tiang nomor 5. Sedangkan tiang nomor 6, yang nomor 6 itu adalah tempat atau tiang hinggap terakhir. Tiang hinggap terakhir. Anak-anak, permainan kasti termasuk dalam permainan bola kecil karena memang bolanya berukuran kecil. Sedangkan bentuk lapangan kasti adalah persegi panjang.
dengan ukuran lebar lebih kurang 30 meter dan panjangnya 60 meter. Pertandingan kasti dimainkan oleh dua regu, yaitu regu pemukul. Kalau diundi, regu yang menang itu namanya regu pemukul. Dan regu penjaga. Regu yang diundi kalah atau sud kalah, maka dia menjaga. Namanya disebut regu penjaga. Jadi terdiri dari regu pemukul dan regu penjaga. Permainan ini dipimpin oleh seorang wasit, dibantu oleh 2 orang penjaga garis di kiri kanannya, dan 1 orang pencatat nilai. Jadi pemukul setiap pukulannya dinilai. Kalau pukulannya baik, hidup, artinya kasih titik. Apabila dia pulang dengan pukulannya sendiri, maka pemain tersebut mendapatkan nilai 2. Sedangkan apabila dia tidak dapat pulang sampai ke garis atau tiang hingga ke 6, lalu dia bisa pulang ke ruang bebasnya dibantu oleh pukulan kawannya, maka pemain tersebut mendapatkan nilai 1. Selain memiliki keterampilan memukul, seorang pemain kasti juga harus memiliki keterampilan gerakan, berlari. Jadi berlarinya harus kencang, tidak boleh lambat. Kemudian bisa meloncat. Kalau dipukul, mengelak artinya. Ya, meloncat ataupun menghindar. Ini keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemain kasti. Sekarang tugas pelambung. Seorang dari regu lapangan atau regu penjaga jadi pelambung. Ia melambungkan bola dari dalam petaknya, yaitu petak nomor 3. Selama pertandingan, pelambung dapat ditukar atau diganti dengan pemain lain oleh pemimpin regu, asal pada waktu bola tidak dalam permainan. Artinya, pelambung ini ketika melambungkan bola, bolanya tidak bagus. Diminta bolanya misalnya tinggi, dikasih rendah. Artinya, pelambung ini tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, regu pemukul boleh minta ganti kepada wasit agar regu penjaga mengganti petugas pelambungnya. Semua pemain memakai nomor dada yang tampak dengan jelas. Jadi pemain sebanyak 12 orang itu harus punya mempunyai nomor dada dari nomor 1 sampai nomor 12. Berdirinya berurutan 1 sampai ke belakang 12. Sekarang kita akan mempelajari tentang isyarat bunyi peluit. Ini sangat penting supaya para pemain mengerti. Yang pertama, satu tiupan panjang. Artinya begini. Trit. Nah, bila bunyi demikian, artinya tukar bebas. Entah itu karena tangkapan 3 kali berturut-turut atau pemain regu pemukul kena lemparan. Kita lari, kena lempar. Jadi wasit bunyikan peluit 1 kali tiupan panjang. Trit, arti kena. Yang kedua, 2 tiupan pendek. Seperti ini. Trit, trit. Artinya apa? Pukulan salah. Regu pemukul atau pemain pemukul salah memukul. Entah itu meletakkan pemukulnya di luar peta ataupun pukulannya luncas atau tidak kena. Nah, dia hanya bisa berlari sampai ke bendera nomor 5, tempat pemberhentian pertama. Jadi bola mati. Bolanya pemain tersebut tidak dapatkan nilai. Yang ketiga, yaitu 3 tiupan panjang bila permainan akan dimulai. Entah itu permulaan babak pertama atau mau istirahat atau permainan selesai. Misalnya trit, trit, trit. Nah, itu artinya permainan kalau mau dimulai peluitnya panjang demikian, atau sehabis istirahat demikian juga, atau mau istirahat demikian juga, atau permainan sudah selesai. Anak-anakku,
Setiap pemain memiliki kesempatan untuk memukul. 1 kali memukul. Jadi kalau pemain misalnya nomor 1 memukul 1 kali. Kecuali pemain terakhir. Misalnya nomor 12, nomor 11-nya 1 sampai 11 sampai ke ada yang berdiri di tiang hinggap pertama atau terakhir tidak dapat pulang ke ruang bebas. Maka pemain yang terakhir yaitu nomor 12 memukulnya 3 kali. Artinya persempatan pertama kalau ada kawan yang belum dapat pulang menuju ke ruang bebas, maka dia masih punya kesempatan 2 kali. Kalau misalnya memukul lagi sekali lagi, pukulan kedua, pemain juga tidak bisa pulang, pemain kawan yang lain, maka dia punya kesempatan yang terakhir yaitu 3 kali. Apabila sampai 3 kali pun tidak ada yang pulang, maka pemain regu jaga dapat membakar ruang bebas. Jadi bolanya bawa berlari, lemparkan ke ruang bebas. Maka terjadi ganti, tukar tempat, atau jadi pemain regu penjaga menjadi regu pemukul, sedangkan regu pemukul menjadi regu penjaga. Nah, yang dimaksud pemain terakhir adalah pemain terakhir yang berada di ruang bebas. Sekarang bola yang dinyatakan hidup itu yang bagaimana? Bola dinyatakan hidup apabila berhasil dipukul, artinya kena pemukulnya, dan masuk ke dalam lapangan. Jadi bolanya jatuhnya di dalam lapangan. Kalau bolanya jatuh keluar lapangan, itu pukulannya mati. Dan bola dinyatakan mati apabila tidak berhasil dipukul, artinya tidak kena. Atau bola berhasil dipukul tetapi keluar lapangan. Bolanya bagus, tapi bolanya keluar lapangan. Atau bola berhasil dipukul tetapi kayu pemukulnya diletakkan di luar pemukul, jadi di ruang petak pemukul. Jadi pemukulnya itu tidak boleh keluar dari petak pemukul atau dilemparkan. Itu tidak boleh. Anakku yang Bapak sayangi, setelah kalian menerima materi tentang permainan kasti ini, Bapak pesankan hendaknya pelajari dengan sungguh-sungguh, dengarkan dengan seksama, kemudian kerjakanlah soalnya dengan teliti dan cermat tanpa bantuan siapapun. Dengan demikian anak-anak berlatih untuk belajar mandiri, dan apapun hasilnya adalah kebanggaan diri anak-anak yang sesungguhnya. Kerjakan cukup 1 kali. Sebelum mengklik jawaban, pikirkan betul-betul. Ingat, kalau masih ragu, boleh tonton lagi videonya kembali lagi. Baru pastikan ini jawabannya, barulah anak mengklik jawaban yang benarnya menurut anak-anak. Semoga sukses. Dari jauh Bapak sampaikan, tetap bersemangat dan salam olahraga. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semoga wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita dapat menjalankan kehidupan normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, sampai berjumpa kembali.